Assalamualaikum Pak Indri. Waalaikumsalam Ibu. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Kita hari ini sesuai dengan jadwal akan melaksanakan supervisi akademik ya Pak ya. Betul. Gitu. Di kelas 12 MIPA 7 ya. Seperti kita ketahui bahwa tujuan dari observasi akademik itu adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi kita ya, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Perlu kita sepakati bahwa untuk rubrik penilaian supervisi itu sesuai dengan yang ada di PMM. Betul. Ya. Pak Indri memilih rubriknya yaitu membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran ya. Betul. Sehingga nanti aktivitas yang harus ada diantaranya adalah memanggil murid, menyampaikan harapan positif, mencairkan suasana, mengelompokkan murid, menyediakan peran pada setiap murid, mengajak murid berinteraksi dan berperan aktif, membuat kesepakatan kelas, mengingatkan kesepakatan kelas, dan mengajak menilai bagaimana penerapan kesepakatan kelas, apakah efektif atau tidak ya gitu. Dan aktivitas yang tidak boleh dilakukan berarti diantaranya ini juga ya Pak ya, kebalikannya gitu. Nah, dari poin itu semuanya kira-kira kompetensi yang mana yang akan secara spesifik ingin diobservasi kali ini Pak? Baik Bu, saya kira untuk kompetensi fokus yang ingin saya observasi itu kompetensi yang saya miliki untuk mencairkan suasana kelas. Jadi itu menciptakan sebuah kelas yang nyaman bagi peserta didik, tidak membosankan seperti itu Bu. Kemudian menciptakan suasana kelas yang aktif dan juga menciptakan suasana kelas yang kreatif untuk peserta didik. Gitu Bu. Ya. Bapak ingin diobservasi yang lebih spesifik yaitu dalam mencairkan suasana kelas yang aktif dan kreatif ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian jika kelas itu sudah bisa dikondisikan sehingga aktif dan kreatif itu tolak ukurnya seperti apa? Baik. Yang pertama tadi mungkin Bu, untuk mencairkan suasana kelas, indikator keberhasilannya anak-anak itu tidak tegang di kelasnya. Jadi anak-anak rileks saja. Kan boleh saja nanti saya memberikan sebutnya itu lebih santai aja di kelas itu. Kemudian terkait indikator yang kedua yaitu keaktifan peserta didik, itu bisa kita lihat dari sejauh mana peserta didik mampu mengemukakan pendapat secara baik juga tanpa harus disuruh dan lain sebagainya. Kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu kreatif Bu. Ya, kreatif di sana saya berharap nanti indikatornya itu peserta didik itu mampu membuat hal-hal yang disebutnya itu hal-hal yang baru gitu. Contoh gini, di sana nanti saya akan buat sebuah literasi dari mulai membaca untuk mengeksplor materi, kemudian si anak pun nanti harus mampu menuliskan kembali apa yang terbacanya. Itu mungkin indikator untuk kreatifnya di sana. Cara penyajiannya mungkin ya, pemahaman mereka gitu ya. Ya baik, berarti tolak ukur dari aktif dan kreatif itu diantaranya suasana kelas yang aman, nyaman, tidak tegang gitu ya Pak ya, santuy gitu ya. Kemudian siswa itu mengemukakan pendapat dengan keinginannya sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu merefleksikan atau membuat apa yang dipahaminya itu dalam bentuk-bentuk yang mereka inginkan atau ya sesuai dengan itu menunjukkan kreativitas mereka ya gitu. Nah, untuk mencapai itu semua Pak, kira-kira strategi apa sih yang sudah Bapak persiapkan? Baik, untuk terkait dengan strategi, yang pertama tentu saya mempersiapkan rencana kegiatan pembelajarannya, dan yang kedua saya mencoba terkait dengan media pembelajarannya, saya mencoba untuk menggunakan sebuah situs saya sendiri gitu ya. Tujuannya ini agar mampu dipelajari baik di kelas maupun nanti di luar ruangan gitu. Nah, strategi yang kedua yaitu saya mengaplikasikan diferensiasi pembelajaran. Saya ada diferensiasi konten dan juga ada diferensiasi proses juga di sana Bu. Kemudian nanti pengelolaan kelasnya saya akan gunakan kelompok juga. Itu saja mungkin strateginya. Luar biasa ini Pak Indri ya, sudah membuat strategi sedemikian rupa ya, mulai dari media pembelajaran, disediakan portal sehingga
bisa mengatasi perbedaan kecepatan dalam pembelajaran gitu ya Pak ya, untuk siswa ya. Mereka bisa mengakses kapan aja gitu ya, di mana saja, bisa menyesuaikan dengan yang lain. Yang kedua, disesuaikan juga dengan profil gaya belajar mereka gitu ya, profil belajar mereka gitu, yaitu dengan membuat diferensiasi konten ya gitu. Sehingga Bapak menyediakan media dalam bentuk ada video juga ada artikel juga ya. Luar biasa ini Pak Indri. Dan yang ketiga juga pengelolaan kelompok mungkin ya Pak ya, pengelolaan kelompok, sehingga ini bisa digunakan juga oleh Bapak sebagai pendidikan untuk mengasah keterampilan dalam berrelasi gitu ya Pak ya, berkolaborasi ya gitu ya. Subhanallah, ini sebuah strategi yang komplit sekali ya gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan pada RPP dengan media dan metode yang sudah dibuat sedemikian rupa dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan Bapak. Ya, gitu. Ya, kita mulai saja Pak. Baik. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Kita lanjut di kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih semangat ya, semangat pagi. Baik, seperti biasa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita akan berdoa dulu. Silakan dipimpin untuk berdoa satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas pimpinan doanya dari KM. Seperti biasa kita juga akan melakukan kegiatan pembiasaan. Silakan dibuka Quran digitalnya untuk melakukan kegiatan pembiasaan membaca Al-Quran. Kita akan baca surat An-Nur ya, surat ke-24. Sudah ketemu? Loh. An-Nur surat ke-24. Sudah? Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fihi وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembiasaan seperti biasa ya. Kalau pagi hari kita pembiasaan, kalau tidak membaca Asmaul Husna, juga membaca Al-Quran ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan melihat kesiapan kalian. Coba berdiri semuanya. Pagi-pagi harusnya kita harus lebih siap, lebih rapi untuk belajar. Laki-lakinya sudah ganteng-ganteng ya, yang perempuannya sudah cantik-cantik, sudah siap belajar. Oke, sudah rapi semuanya? Sudah ya. Baik, silakan dipersilakan duduk kembali. Dan sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Absen dulu.
Seperti biasa, ini udah pernah kita terapkan ya. Ketika Bapak manggil namanya, Bapak mau minta satu kata, tapi penyemangat atau kata positif ya. Supaya seharian ini, seharian kita belajar, mudah-mudahan kita setting nih mindsetnya supaya positif. Jangan kata-kata yang negatif, paham ya? Paham, sama juga nggak apa-apa. Baik, Afra. Semangat, keren. Airin. Oh sakit, tidak sekolah. Apiliani sakit juga. Aduh, banyak yang sakit. Arini ceria, keren. Barudin naon ngiring saya. Bani Akbar apa kata-kata bahagia, bagus. Bahagia. Kemudian ada Chandra, just kidding, Emilia, positive thinking, keren. Siti Nur, bahagia, keren. Sophie, semangat. Sakira, optimis. Tiara, alhamdulillah. Yasvi, bahagia. Yulita apa? Fantastik. Terakhir Jubair. Apa kata-kata Jubair? Sadaqallah wal adim ya. Baik, hari ini kita akan membahas kita akan ada tema bahasan namanya adalah cloud computing ya. Cloud computing apaan tuh? Pertanyaan yang luar biasa. Naon sih teh? Cloud apa? Awan. Computing? Komputer ya. Berarti komputer anu di awan. Secara bahasa ya seperti itu kalau kita terjemahkan, tapi maksud di sini adalah penyimpanan awan atau disebutnya itu cloud computing kalau bahasa kerennya gitu ya, bahasa IT-nya penyimpanan awan. Baik, untuk mengekspor ini kita memiliki beberapa tujuan ya dalam mempelajari ini. Yang pertama itu kalian nanti akan memahami pengertian apa itu cloud computing ya. Kemudian nanti kalian harus memahami jenis-jenis ya, jenis-jenis cloud computing. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan cloud computing ya. Nah, ini masih asing ya, seperti apa itu cloud computing. Coba sekarang gadgetnya dibuka ya, kita arahkan ke Google Chrome. Silahkan kalian mengetikkan, jangan mengetikkan lah, Bapak share aja ya di grup kelas websitenya ya. Boleh nanti silahkan satu orang, satu HP, 2 orang ya, boleh, nggak apa-apa. Ya udah, ada tuh, ada ya. Di sana itu Bapak sudah siapkan materi itu di bawahnya. Udah dibuka coba? Oke ya. Bapak coba untuk kalian bisa membaca, ada 2 materi di sana yang harus kalian baca, dan kemudian ada 1 video ya. Silahkan materi dan video itu explore oleh kalian ya. Yang suka baca ya baca, yang suka nonton ya nonton aja, nggak apa-apa ya. Kemudian nanti hasilnya kalian ditulis lagi di buku kalian masing-masing ya. Nah, sedikit mungkin Bapak akan jelaskan pembelajaran pada cloud computing ini. Nanti yang terakhir yaitu kita penerapan cloud computing. Kita akan menerapkan cloud computing ini ke dalam sebuah layanan dari Google, yaitu ada Google Drive ya. Nanti kita bagaimana caranya supaya file kita itu bisa berbagi ya. Jadi satu file atau satu aplikasi itu bisa diakses oleh beberapa orang, jadi kita bareng-bareng untuk mengelolanya ya. Nah, itu ada kaitannya dengan cloud computing. Baik, silakan dibaca, dieksplor. Kalau ada pertanyaan kita sambil ini aja ya. Sama yang suka video silakan di video nonton. Kalau yang suka baca ya baca apa.
lain materi nama ianya diklik eta. Iya, itu di bawahnya ada materinya. Link, nah ini link materi 2 lu video. Cloud computing. Cloud computing. Login untuk itu kamu teh belum login itunya mungkin di YouTube-nya. Login untuk mengonfirmasi Anda bukan bot katanya teh. Bisa, nggak apa-apa, bebas. Sok cari di situ di YouTube, cari misalnya pengertian cloud computing. Nah, itu juga banyak tuh videonya. Nanti cari aja video yang mudah dipahami, ya. Ya, ditulis di buku ya kalau udah itu. Nah, kita belajar apa disebutnya itu ya, ditulis di buku catatan kalian. Ada Haliza? Ada. Lebih mudah dipahami video atau artikel tulisan? Video jadi ada gambarnya juga. Oh, gitu. Oh. Biar sedikit kan. Oh iya, dirangkum. Unik-unik ya cara merangkumnya. Tok. Ada yang dibuatnya mind map. Enggak, terserah kalian, nggak apa-apa. Yang penting itu kan buat kalian itu mah. Kalau mau seperti itu pakai seperti mind map bagus, nggak apa-apa. Mau deskriptif nggak apa-apa. Pakai gambar, keren keren. Lag, oh. Buffering ya, sinyalnya awon jang.
Baik, udah selesai merangkumnya? Belum? Baru satu jenis. Oke, baik. Waktu kita kurang lebih 5 menit lagi ya. Sekarang kita akan melakukan konfirmasi dulu apa yang telah kita pelajari hari ini, ya. Seperti itu. Baik. Tadi sudah mendengar atau menonton videonya dan juga membaca cloud computing itu apa sih, Cung? Ayo. Gimana? Cloud computing. Cloud computing adalah cara baru untuk menggunakan layanan teknologi di mana data, aplikasi, dan layanan disimpan di internet alias di cloud. Keren, baik, bagus sekali, tepat ya, sesuai dengan itu. Kasih applause untuk, keren ya. Tuh, ada yang mau menambahkan lagi? Cukup satu? Cukup, nanti masih ada banyak pertanyaan ya. Ya untuk cloud computing ini. Baik, cloud computing itu ternyata itu adalah layanan komputerisasi awan ya. Nah, di sana itu menyediakan berbagai layanan, betul nggak? Yang kita pelajari hari ini itu ada berapa layanan? Cung lagi? 3. Ada 3 ya? Yang kita pelajari. Yang pertama itu ada apa? Ada SAS. SAS. Cung, siapa yang mau menjelaskan sedikit saja? Halisa. Sok silahkan, gimana Halisa? Ya. Itu software as a service. Untuk menggunakan aplikasi langsung melalui internet tanpa harus menginstal atau mengolah perangkat lunak tersebut. Contohnya Google Docs dan Spotify. Google Doc. Tuh ya. Software as a service ya. Katanya itu tuh layanan yang berupa aplikasi atau software tanpa harus kita menginstalnya ya. Itu ada yang disebut dengan SAS. Baik, kita agak percepat sedikit. Yang kedua apa? Ada PaaS. PaaS itu kepanjangannya itu apa? Platform as a Service. Cung, siapa yang mau? Ya, silahkan. Jadi PaaS atau Platform as a Service itu layanan cloud yang misalnya itu menyediakan untuk para developer atau pengembang untuk membuat aplikasi lebih mudah. Lebih mudah. Contohnya? Contohnya Google App Engine, ya. Heroku, Microsoft Azure, AWS Elastic Beanstalk. Untuk membuat sesuatu atau pengembang biasanya ya, baik itu untuk membuat apapun biasanya platform itu sudah satu kesatuan yang utuh di sana. Tadi dikatakan di sana ada, kalau dari produk Google juga ada ya yang di sana. Baik, yang terakhir yang ketiga apa? Ada IaaS ya, IaaS. IaaS atau Infrastruktur as a Service. Coba siapa? Ya, silakan. Ya, IaaS. Jadi layanan cloud yang memberikan akses kepada pengguna untuk mengelola infrastruktur IT seperti servis, penyimpanan, dan jaringan secara virtual. Jaringan secara virtual. Contohnya? Contohnya Google Service, sama Google Cloud Platform. Oke, baik, itu saja. Oke, banyak sebetulnya ya. Gini, untuk menyederhanakan dari 3 layanan ini ada di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Contoh, ketika kalian punya sebuah IG atau Instagram, ya, gambar-gambarnya itu disimpannya itu di handphone kalian atau di akun IG-nya. Akun IG-nya. Nah, itu adalah salah satu jenis layanan seperti apa coba? Software ya, betul ya, software itu SaaS ya. Kemudian kalian suka main Canva nggak? Apakah kalian download nggak Canva-nya? Download misalnya Canva-nya di komputer kita atau di laptop kita atau online? Online, kita nggak perlu install kan?
nggak perlu nginstal, nggak perlu repot-repot apapun, tinggal buka websitenya, kita langsung bisa buat video, buat apa lagi? Buat gambar ya kan, buat PowerPoint dan lain sebagainya. Itu adalah berkat layanan dari apa coba? Layanan apa? Pas ya, platform. Tahu Google Drive? Tahu ya? Pasti ini sudah nggak asing Google Drive. Kita bisa ngapain aja di Google Drive? Nyimpen foto, apalagi? Bikin folder, apalagi? Apapun ya, kita ada barang-barang pribadi di situ, kita bisa simpan juga. Bisa, mungkin punya foto kenang-kenangan dengan mantan gitu kan. Tapi hak aksesnya jangan dibagi-bagi, privat aja ya. Seperti itu misalnya ya, boleh. Nah, Google Drive itu termasuk contoh IaaS, betul ya. Di IaaS ya, di infrastruktur ya, di IaaS seperti itu. Baik, sepertinya kalian sudah memahami ya terkait dengan cloud computing, tema pembahasan kita hari ini. Kemudian nanti kita akan aplikasikan ya, apakah betul cloud computing ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kita untuk pembelajaran ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan belajar cara memanfaatkan cloud computing. Kita gunakan Google Drive aja ya. Nah, nanti Google Drive kita akan buat sebuah dokumen ya. Kemudian nanti juga dokumen itu akan kita sama-sama kelola bareng-bareng ya. Jadi misalnya ada kelompok 1, 2, 3, nanti kelompok ini saling memberikan tanggapan di dalam Google Doc di sana ya. Artinya bisa digunakan secara bersama-sama ya. Kemudian kita juga akan belajar file sharing juga ya. Oke, seperti itu. Lain ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar sedikit ya materinya. Cuman 3 poin ini aja ya kan materinya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita akan bertemu di pertemuan minggu yang akan datang. Kita meneruskan lagi. Mudah-mudahan hari ini kita memiliki barokah dan bermanfaat bagi kita, baik hari ini maupun masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, cukup sekian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Amin, alhamdulillah. Itu adalah kata-kata yang ditunggu-tunggu oleh Bapak. Seru soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indri. Waalaikumsalam. Ya. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas ya Pak ya. Ya, betul. Nah, dari kegiatan observasi kelas kemarin, kira-kira gimana nih hasil refleksi Bapak terhadap kegiatan yang sudah kemarin dilaksanakan? Oke, kemarin tuh saya itu coaching dengan Ibu tuh terkait ada 3 sub ya yang ingin saya Ibu untuk nilai untuk diobservasi, yaitu terkait dengan keteraturan di dalam pembelajaran atau keteraturan suasana kelas. Kemudian di sana pun ada beberapa rubrik. Yang pertama itu guru itu melakukan komunikasi secara positif dengan peserta didik, dan juga ada guru melakukan strategi pengelompokan agar siswa lebih aktif, dan yang terakhir adalah membuat atau mengingatkan terkait dengan kesepakatan kelas. Nah, setelah kemarin kita melakukan observasi, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Hanya saja memang ada beberapa hal yang menurut saya Bu masih kurang Bu, yaitu terkait dengan strategi pengelompokan agar siswa menjadi aktif di sana. Saya menemukan ada sebuah kekurangan, dirasa memang siswa belum 100% untuk aktif ketika di dalam kelompoknya. Itu Bu. Oh gitu ya. Nah, apa alasan yang menyebabkan Pak Indri menilai bahwa memang belum 100% ada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran? Begini, ketika saya melakukan pengelompokan untuk mengerjakan sebuah permasalahan ya, kemarin itu kan dikelompokkan. Jadi saya berharap setiap siswa di dalam kelompok itu memiliki peran masing-masing dan dia bisa berusaha untuk aktif di dalam kelompoknya. Namun saya masih menemukan siswa yang masih asik gitu. Gitu. Oh ya,
karena masih ada siswa, karena belum semua siswa ikut berpartisipasi mungkin gitu ya Pak ya dalam proses pembelajaran ya. Memang luar biasa kemarin pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak ya, gitu dapat menarik motivasi siswa diantaranya ya untuk mengenal lagi tentang cloud computing ya, gitu. Nah, dari penilaian yang sudah Bapak lakukan, boleh saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya? Nah, dari pembelajaran yang sudah berlangsung, alhamdulillah lancar ya Pak ya, dan tepat waktu. Kemudian Bapak juga sudah membantu siswa untuk bisa memahami tentang apa itu cloud computing ya, gitu. Namun mungkin di sini ada hal-hal yang mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi, diantaranya mungkin dalam proses aktivitas siswa, informasi waktu, misalkan berapa menit siswa untuk mempelajari materi, manajemen waktunya, kemudian berikutnya pretestnya mungkin ya Pak ya, si pretestnya serta post-testnya, post-testnya, nah itu. Serta sama seperti yang Bapak sampaikan, peningkatan pembagian peran untuk setiap siswa gitu. Nah, kira-kira apa nih tanggapan Bapak terhadap hasil observasi yang saya lakukan? Ya baik, terima kasih banyak Ibu. Memang betul sekali ya. Memang kemarin juga saya tuh terkait dengan manajemen waktu tidak begitu baik. Saya memanage dari tiap tahapan-tahapan dengan menggunakan kemarin itu saya itu menggunakan model dari learning untuk model pembelajarannya, dan itu memang tahapannya agak molor waktunya, sehingga kegiatan dari mulai post-test memang tidak ada post-test, kemudian seharusnya di post-test ataupun pre-test itu di akhir juga ada sih, cuman hanya memang waktunya kurang, jadi berimbang gitu. Nah, terkait dengan keterlibatan siswa untuk mengambil peran masing-masing, itu memang saya juga menyadari terkait dengan keaktifan siswa sangat kurang sekali. Dari ketiga target yang sudah Bapak tetapkan itu alhamdulillah sebetulnya sudah tercapai ya Pak ya. Bapak sudah berusaha untuk mengkondisikan siswa, menyediakan media atau portal yang dapat siswa akses baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk pengayaannya lah istilahnya ya Pak ya. Kemudian Bapak juga memang sudah memberikan peran, cuma mungkin ada siswa karena satu dua hal yang belum bisa maksimal itu ya Pak ya. Nah, terhadap poin-poin yang sudah tercapai tadi, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Memang kalau terkait dengan poin-poin tadi, diferensiasi saya sudah masukkan dari mulai diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses juga, kemudian terkait dengan pengkondisian kelas, menyiapkan peserta didik untuk lebih siap memulai pembelajaran, kemudian saya juga ada pengelompokan siswa, gitu. Ya alhamdulillah. Namun memang ada satu masalah yang menurut saya perlu diperbaiki Bu, yaitu terkait dengan bagaimana cara meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelompok. Itu aja sih. Mungkin kalau kemarin proses pembelajarannya belum ada pengelompokannya ya Pak ya? Ya, itu baru, karena itu tuh sebetulnya dua pertemuan Bu, karena satu pertemuannya itu kurang lebih hanya 1 JP, dan itu akan diselesaikan di pertemuan yang kedua. Kebetulan ketika di pertemuan kedua saya menemukan itu keaktifan siswa, itu yang tidak semua lah. Jadi sebetulnya untuk ada proses pembagian kelompok juga gitu ya, cuma di pertemuan berikutnya. Ya, gitu. Kira-kira Pak untuk kedepannya terkait dengan tadi permasalahan yang dialami dan tujuan yang ditetapkan serta keberhasilan sekarang, kira-kira apa yang akan bisa dikembangkan untuk berikutnya? Mungkin saya akan mencoba untuk mengevaluasi kembali terkait dengan pengelompokan, karena yang kemarin itu memang pengelompokan siswa itu berdasarkan dari pengelompokan dari saya sendiri, jadi saya sendiri yang mengelompokkan siswa, dan ternyata memang ada beberapa siswa di dalam kelompok itu lebih pasif gitu, nggak aktif itu, dia tidak berperan aktif di dalam kelompoknya, sehingga terjadi masalah seperti itu. Dan yang kedua mungkin dari model pembelajarannya juga akan dievaluasi lagi terkait model pembelajaran, barangkali situs didik tersebut merasa kurang nyaman dengan model pembelajaran, dan terkait dengan model pembelajaran saya akan mencoba model pembelajaran yang lain, baik itu adalah project based learning ataupun problem based learning, saya akan coba gitu. Kemudian
terkait dengan pengelompokan siswa dalam kelompok, saya akan mencoba untuk mengelompokkan sesuai dengan siswanya. Jadi siswa itu dilibatkan dalam membuat kelompok. Barangkali mungkin strategi itu bisa membuat keaktifan peserta didik lebih baik. Ya. Luar biasa ini Pak, intinya jadi berusaha untuk membuat rencana tindak lanjut mulai dari pengelompokan siswanya, metode pembelajarannya, kemudian dari model pembelajarannya juga ya, dari berbagai bidang ya, untuk membantu mudah-mudahan lebih memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak ya gitu. Nah setelah kegiatan observasi ini Pak, kira-kira apa sih yang diperoleh oleh Bapak? Alhamdulillah tadi sebetulnya ada beberapa hal yang bahkan saya itu tidak menyadari ketika kita merefleksikan apa yang telah saya observasi oleh Ibu, yaitu terkait dengan manajemen waktu. Jadi saya melihat bahwa memang sebuah observasi itu bisa dikatakan sebuah penilaian profesional seorang guru, dan itu memang bukan hanya dinilai dari sudut pandang diri kita sendiri, karena memang seperti tadi saya luput untuk tidak tahu kalau bukan Ibu yang memberikan tahu tadi hasil observasi seperti ini, dan itu menjadi hal yang luar biasa buat saya untuk lebih menjadi guru yang profesional. Itu mungkin banyak belajar lagi. Dan yang kedua terkait dengan hasil observasi, saya memandang ini perlu terus menerus dilakukan agar mungkin kita menjadi pendidik yang baik. Menjadi bahan untuk umpan balik ya Pak, perbaikan untuk kedepannya ya. Alhamdulillah berarti memotivasi untuk jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Mungkin Pak ada yang akan disampaikan lagi? Mungkin itu cukup. Paling ya untuk kedepannya saya tentu sebagai polisi di sini sebagai katakanlah senior ya, walaupun senior, tetapi saya lebih memandang polisi ini sebagai kakak, di mana kakak itu membimbing adiknya. Nah saya sebagai adiknya nanti kedepannya mungkin jangan kaget kalaupun saya rewel minta tolong ini gitu kan, untuk membimbing saya agar menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru yang lebih baik lagi dalam hal proses pembelajaran di kelas ataupun di ruang kelas. Seperti itu aja. Ya, ya pada intinya mungkin kita sharing ya Pak ya, karena pengalaman memang guru yang terbaik, tapi tidak menutup kemungkinan justru yang lebih muda gitu ya Pak ya, lebih banyak ide, lebih bisa lebih di depan gitu ya. Pada intinya mungkin kita saling sharing aja ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa sama-sama saling meningkatkan kompetensi kita gitu. Ya, itu saja mungkin Pak, kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan. Mungkin cukup. Sama lah, lain waktu pasti kita sharing lagi ya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya.